Hai jurnalis cilik, bertemu lagi dengan saya Michela Davina Ikusudah Habisa dan rekan saya Nenek Hikmatunisa. Kali ini kita berada di Panwascam Seputih Raman. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghadapi pemilu di tahun ini? Yuk langsung saja kita tanyakan. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Saya dari tim jurnalis cilik SMP Digital PGRI Seputih Raman ingin sedikit memberi pertanyaan terkait dengan pemilu ini Pak. Pada tahun ini akan diadakan pemilu politik yaitu Pileg dan Pilpres. Untuk itu bagaimana persiapan Panwas dalam menghadapi pemilu tahun ini Pak? Oke, terima kasih adik-adik reporter cilik dari SMP PGRI ya. Oke. Kami sebagai Panwas bahwa pada tahun depan, pada tahun 2024 tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan mengadakan pesta demokrasi yang terdiri atas pilihan legislatif dan pilihan presiden. Sedangkan kami sebagai Panwas itu yang pertama itu akan mengawasi jalannya pesta demokrasi ini. Dalam pengawasan, baik itu pengawasan semuanya dari tahapan per tahapan. Dan apakah yang kami lakukan? Yang pertama, kita akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Apakah arti itu pemilu dan bagaimanakah caranya kita untuk memilih pemimpin agar kita mendapatkan pemimpinan yang baik dan benar. Dan yang kedua, kita juga mengadakan sosialisasi tentang bahayanya money politik atau politik uang yang selama ini sudah dilakukan atau sering dilakukan oleh para calon legislatif dan calon pasangan calon presiden. Nah, di sini kita akan memberikan pendidikan politik yang agar masyarakat itu terbuka bahwa semua ini sekarang bukan karena uang, semua ini karena seseorang itu mempunyai kapasitas dan penokohan. Nah, itu dulu yang kita biasa lakukan terhadap masyarakat. Dan di sini kita di Seputih Raman ini ada dua penyelenggara, satu kami sebagai penyelenggara pemilu tapi sebagai pengawasannya, dan satu lagi dari PPK panitia pemilihan tingkat kecamatan. Itu dulu. Selanjutnya, kalau boleh tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilu ini Pak, khususnya bagi peserta pemilu dan warga masyarakat? Hal-hal yang perlu kita lakukan itu yang pernah memberikan kesadaran politik kepada masyarakat. Karena dengan kesadaran politik inilah kita akan mendapatkan pemimpin yang amanah. Ada beberapa sebab, karena kalau kita sedikit-sedikit dikasih uang mau. Sekarang berapa harga uang itu? 50.000 sampai 5 tahun. Permen satu aja nggak cukup kalau dibaginya per harinya. Nah, di sini bagi adik-adik bisa juga nanti memberikan pengetahuan kepada orang tuanya. Meskipun adik-adik apakah sudah masuk mata pilih belum? Umur berapa? 13. Tidak apa-apa. Jadi bahasanya memberikan pencerahan kepada kawan, kepada orang tua. Jadi di sini akan ada namanya pengawasan partisipasif. Pengawasan partisipasif itu akan dilakukan bukan cuma Panwas saja. Jadi pengawasan itu akan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat luas boleh melaporkan kegiatan-kegiatan yang tidak pada tempatnya, misalnya ada money politik ataupun ada caleg-caleg yang nggak benar. Di situ boleh kita melaporkan. Itu namanya, kalau dari masyarakat mengadakan pengawasan, itu namanya pengawasan partisipasif. Nah, sedangkan kami akan menindaklanjutinya. Karena
kita di sini mempunyai kewenangan untuk memberikan pencerahan yang pertama, yang kedua pembinaan terhadap partai politik yang ada di Kecamatan Sutiraman. Jadi biar adik-adik juga paham. Jadi maksud saya, bantulah kami, karena adik-adik ini sebagai penerus generasi bangsa ke depan. Kalau ada tindak pidana pemilu, kasih tahu kami. Jadi adik-adik melapor atau memberitahu kepada kami itu akan jadikan sebagai penelusuran awal. Jadi adik-adik nggak usah takut, tidak akan saya kasih tahu ke orang siapa yang memberitahu kami, enggak, itu rahasia. Nah, itu jadi nggak usah takut. Di sini pengawasan partisipatif kami di sini cuma ada orang 14, di setiap kampung punya satu namanya pengawas kampung, kan nggak cukup toh. Nah di situ itu dulu dek. Jadi biar adik-adik paham bahwa pemilu ini bukan punya Panwas ataupun punya PPK atau punya KPU Bawaslu, bukan, punya kita. Ini hajat kita. Kalau kita punya hajat, ini bahagia, jangan musuh-musuhan, harus berbahagia, happy ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih waktunya Pak.